Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Kembali lagi di Dapur Makdin. Jika sebelumnya Makdin bikin kulit lumpia dengan budget kurang dari 3.000, kali ini Makdin pengen bikin isiannya. Walaupun tampilannya kayak kroket kampung, tapi aku jamin ini rasanya nggak bakal kampungan loh teman-teman, alias enak banget. Dan aku juga akan kasih resep sambal kacang yang takaran kacangnya sedikit tapi tetap enak. Ingin tahu resepnya apa dan bagaimana cara membuatnya? Tonton terus ya video ini sampai dengan selesai. Namun sebelumnya, supaya channel ini berkembang, mohon dibantu teman-teman untuk di like, subscribe, komen, dan share video ini jika menurut kamu bermanfaat. Dan juga tekan tanda loncengnya supaya kamu selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Dapur Makdin. Hatur nuhun. Bahan-bahan yang digunakan adalah 150 gram wortel yang dicuci bersih dan diserut, 100 gram bihun yang direndam di dalam air panas selama 2 menit aja ya teman-teman, jangan lama-lama. Dan di sini aku pakai bihun biasa. 2 batang daun bawang yang dicuci bersih dan diiris-iris. Lalu 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 3 buah cabai rawit merah, gula pasir setengah sendok teh, kaldu setengah sendok teh, dan garam 3/4 sendok teh. Dan 1 sendok makan saus tiram. Oke, pertama-tama aku mau membuat bumbu halusnya dulu ya teman-teman. Di sini aku nggak mau di blender ataupun di chopper, jadi bumbu halusnya aku ulek aja. Dan sebelumnya aku iris tipis-tipis kayak begini dulu supaya mempermudahkan nanti pas nguleknya. Oh iya teman-teman, buat kamu yang suka banget rasanya lebih pedas, kamu juga bisa menambahkan cabai rawitnya ya. Kalau tadi kan aku tambahin cabai rawitnya sebanyak 3. Nah, kalau kamu bisa menambahkannya lebih dari itu. Di sini kalau misalnya sudah, aku mau mulai nguleknya, tapi aku tambahkan dulu bumbu-bumbunya seperti gula pasir, kaldu, garam, supaya proses pengulekannya itu lebih cepat ya teman-teman. Tingkat kehalusannya itu terserah teman-teman kok. Sebenarnya dicacah kasar juga nggak apa-apa, cuma di sini aku pengen bumbunya itu lebih meresap aja gitu teman-teman ke wortel dan bihunnya. Nah, setelah ini, menurut aku ini tingkat kehalusannya udah pas ya kalau buat aku. Selanjutnya, aku bakal menumis bumbu-bumbunya. Oke, di sini aku udah panasin 2 sendok makan minyak goreng, lalu aku tumis bumbu halusnya. Kita tumis sampai mengeluarkan wanginya yang harum. Dan ini tuh enak banget ya. Wanginya tuh udah kecium banget tuh. Udah berasa enaknya deh teman-teman. Apalagi nanti ditambah eh, bumbu saus tiramnya, dan itu yang bikin beda dari isian kroket pada umumnya. Lalu setelah tumisannya tanak, aku masukkan wortel, diaduk rata seperti ini. Aduk rata sampai semuanya terbalut dengan bumbu halusnya tadi. Setelah itu aku tambahkan sedikit aja teman-teman air ke dalam tumisannya supaya bumbunya itu lebih meresap dan membantu wortelnya supaya lebih cepat agak mateng gitu. Tapi di sini aku nggak bakal numis semuanya terlalu lama, karena biar pas nanti di saat kita makan kroketnya, si wortelnya ini masih tetap crunchy gitu. Karena kan kalau kroket ini kan tahapannya kan setelah ditumis digoreng lagi. Nah, makanya aku pengen semuanya itu teksturnya masih
crunchy gitu pas di saat kita santap nanti. Kasih bahan-bahan semuanya ya teman-teman, masukkan bahan-bahan semuanya seperti ini, aduk rata, dan baru aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Seperti yang awal tadi aku bilang, ini yang bakal bikin isian kroket kamu beda dari kroket-kroket pada umumnya. Jadi kalaupun misalkan kamu nggak sempat bikin sambal kacang, dimakan tanpa sambal pun ini akan tetap enak deh teman-teman, percaya deh. Dan isian kroket ini kalau misalkan nanti ada sisa pun kamu bisa makannya sama nasi putih dan ditambah ceplokan telur. Itu udah mantap banget. Soalnya aku biasanya begitu kalau ada sisa. Setelah tumisannya matang dan kita sisihkan dulu, selanjutnya aku mau buat sambal kacangnya. Bahan-bahannya yang pertama di sini 3 buah cabai keriting yang sudah direbus sebelumnya, 5 buah cabai rawit merah yang direbus juga sebelumnya, 50 gram kentang yang direbus juga sebelumnya, 50 gram kacang goreng, setengah sendok teh cuka masak, dan kurang lebih 300 ml air. Oke, di sini aku mau chopper cabenya dan ditambahkan sedikit air ya teman-teman. Kita chopper sampai halus. Kalau misalkan sudah halus, kita tumis cabenya duluan sampai tanak atau sampai matang. Sambil menunggu tumisan cabenya matang, kita chopper lagi kacang gorengnya, tambahkan air sedikit, chopper sampai halus. Seperti ini. Dan kalau misalkan tumisan cabenya sudah matang seperti ini, kita tambahkan kacang goreng yang sudah dihaluskan tadi. Ya, di sini aku tambahkan air dulu biar semuanya tidak tersisa dan kita aduk sambil menunggu tumisan tadi agak mendidih. Aku chopper lagi kentang rebusnya, dibantu sama air sedikit biar cepet halusnya. Dan kita balik lagi ke tumisan tadi ya, tumisan cabai sama kacangnya. Nah, lalu aku tambahkan air 300 ml tadi, teman-teman. Lalu aku aduk rata seperti ini. Aduk rata terus supaya si kacangnya itu tidak ada yang menggumpal ya, teman-teman. Dan semuanya larut gitu, tercampur dengan airnya tuh sampai rata gitu, teman-teman. Kita aduk, pastikan. Lalu aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam halus. Di sini aku nggak pakai penyedap ya teman-teman ya. Jadi cukup gula pasir dan garam halus saja. Lalu setelah itu aku tambahkan setengah sendok teh cuka. Nah, kalau misalkan yang kurang suka asam, ini bisa dikurangin ya teman-teman ya. Misalkan 1/4 sendok teh cuka. Oke, kalau sudah teraduk rata semuanya, aku tambahkan kentang rebus yang tadi sudah aku chopper. Ini gunanya supaya si sambal kacangnya itu lebih kental gitu. Walaupun penggunaan kacang gorengnya minim, tapi karena ditambah kentang rebus ini atau kentang kukus yang dihaluskan tadi, ini akan membuat si sambal kacangnya itu menjadi kental dan seakan-akan
kacangnya itu kita menggunakannya banyak gitu teman-teman. Kita masak sampai dengan mendidih ya. Kalau misalkan sudah mendidih, kita angkat aja. Setelah sambalnya jadi dan kita sisihkan, di sini aku membuat perekat untuk nanti kulit lumpianya, campuran terigu dan air sedikit aja. Oke, sekarang ke tahap pengisian. Di sini ambil 1 lembar kulit lumpia, lalu aku isi kurang lebih 1 sendok makan ya teman-teman. Kalau misalkan kamu pengen lebih banyak silahkan, atau mau lebih sedikit silahkan, itu balik lagi ke selera kalian. Cuma di sini aku isi kurang lebih 1 sendok makan. Lalu kita lipat seperti biasa membuat kroket. Dan di sini aku rekatkan sisi-sisi ujungnya itu supaya menjaga biar kulit lumpianya itu tidak lepas atau tidak terbuka di saat nanti kita menggoreng. Lakukan pelan-pelan. Nah, seperti ini. Kita bentuk seperti biasanya kita membuat kroket atau risol. Iya. Kalau sudah, kita taruh dan lakukan langkah seperti ini sampai kulit lumpia habis dan juga isian habis. Dan aku pastikan di sini sebelum pengisian aku sudah mencuci tanganku dulu ya teman-teman. Jadi dijamin dalam keadaan bersih-sih. Kalau sudah, kita panaskan minyak goreng yang lumayan agak banyak ya. Biar nanti pada saat kroketnya digoreng itu kerendam semuanya gitu. Dan gunakan api sedang dan pastikan minyak gorengnya sudah dalam keadaan panas ya teman-teman ya. Biar nanti kroketnya itu enggak mengandung terlalu banyak minyak goreng gitu pas saat kita nanti mau makannya. Oke, kita goreng dalam api sedang aja. Goreng sampai berubah kecoklatan. Dan lakukan hingga kroketnya habis. Nah ini dia teman-teman risol kampung yang rasanya nggak kampungan alias enak banget. Karena tadi kita udah menambahkan sedikit saus tiram supaya rasanya berbeda dengan kroket kampung pada umumnya ya. Nah dari hasil yang aku buat sebanyak 24 biji, sisanya tinggal segini yang bisa aku abadikan karena selebihnya ludes sama suami dan anak-anak aku. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku hari ini. Jangan lupa dipraktekkan ya. Dan semoga ini menginspirasi kamu untuk menu buka puasa nanti. Assalamualaikum.